Jadi orang biasa bilang otonomi khusus itu gagal di Papua, tapi sebagian orang memaksakan untuk melanjutkan otonomi khusus jilid 2 di atas tanah Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang mengatur tentang otonomi khusus di tanah Papua. Sebetulnya itu bukan hanya berupa yang Dum bilang tuh nominal rupiah, uang yang dibilang triliun-triliun sudah dikasih ke Papua. Itu artinya bahwa orang Papua sudah sejahtera, orang Papua sudah hidup aman, orang Papua terlindung, bebas dari segala hal. Yang dimaksud dengan otonomi khusus adalah isi daripada undang-undang atau aturan-aturan yang seharusnya dilahirkan yang berlaku kekhususan untuk tanah Papua. Nah, jadi di sini roh daripada otonomi khusus sendiri adalah MRP, Majelis Rakyat Papua, yang hari ini berdasarkan pemekaran yang diberikan kepada beberapa daerah, maka sudah ada lagi Majelis Rakyat Papua berdasarkan nama provinsi yang baru dimekarkan. Nah, jadi mereka ini seharusnya melakukan proteksi atau perlindungan terhadap segala hal yang kekhususan di tanah Papua. Namun dari jilid 1 sampai yang ada saat ini belum terlihat. Itu kita bisa lihat dari berbagai faktor atau dari berbagai hal yang terjadi di tanah Papua dan di berbagai bidang. Saya katakan bahwa otonomi khusus sudah sangat gagal. Contoh konkret hari ini yang sedang heboh yaitu akan dideportasinya anak-anak Papua yang kuliah di luar negeri, dan kita bisa lihat itu gambar bagaimana orang tua bersatu untuk menyuarakan anak-anaknya supaya bagaimana kebijakannya dibuat. Ya, kita bersyukur ya semasa hidup Bapak Lukas NMB almarhum kasus-kasus ini tidak terjadi, tetapi setelah pasca meninggal atau pasca adanya pemekaran daerah provinsi baru juga mungkin mempengaruhi biaya yang diberlakukan bagi anak-anak yang sekolah di luar negeri. Kalau sudah seperti ini beritanya bahwa negara harus bertanggung jawab. Nah, negara harus bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan yang sedang terjadi, khususnya untuk anak-anak yang ada di luar negeri. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa otonomi khusus sudah gagal. Jadi kami yang bilang otonomi khusus berhasil, sukses hanya karena lihat gedung-gedung tinggi yang dibangun, hanya karena lihat infrastruktur yang dibangun dengan luar biasanya. Terus kamu mau cap bahwa otonomi khusus sukses dan harus dilanjutkan. Konkret lain di bidang politik, bagaimana anak-anak Papua menjadi minoritas, kerjasama untuk membuat aturan khusus di tanah Papua. Berapa anak asli daerah ya kuotanya dan kuota pendatang seperti apa. Karena kita lihat teman-teman Papua di tempat lain tidak ada yang maju calonkan diri sebagai DPR, tidak ada yang maju apalagi di birokrasi pemerintahan. Saya pikir tidak ada. Nah, sekali sehingga dominan-dominan yang hari ini kita lihat anak-anak Papua hanya hitung jari di caleg-caleg ya. Kemudian kita bisa lihat hal-hal itu sebenarnya bisa diatur dalam undang-undang otonomi khusus, kemudian dibuat peraturan-peraturan, regulasi-regulasi kekhususan sehingga perlindungan terhadap orang Papua, kemudian eksistensi daripada orang Papua itu tetap jaya menjadi tuan di atas tanah sendiri, itu akan terwujud. Tapi kalau undang-undangnya tidak berlaku, kemudian Jakarta hanya tuntut, oh kita sudah kasih uang, silakan atur seperti apa, terus didapati kasus-kasus tertentu, nyalakan lagi pemerintah daerahnya, dan seperti itu. Jadi saya pikir MRP harus duduk bersama dengan pemerintah dan LSM, lembaga-lembaga masyarakat, duduk bersatu sudah buat aturan supaya kita juga bisa dapat kesempatan di kita rumah sendiri. Demikian dari saya. Sama bilang sekali lagi yang ketiga kali, otonomi khusus itu sudah gagal di Papua. Tuhan berkati.